Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Bagi yang baru mampir, silakan subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nelian Saputri dari Universitas Dayanu Ihsanuddin Bau-Bau. Di sana saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Stambuk saya 18650.038. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan syarat dari pengumpulan tugas dari rekayasa perangkat lunak. Di video kali ini saya akan membahas metode Scrum. Metode Scrum adalah sebuah metode iteratif yang termasuk dalam metode Agile tentang bagaimana cara Anda mengelola dan menjalankan sebuah proyek. Ini bisa digunakan untuk mengelola segala jenis proyek, mulai dari pembuatan software, website, hardware, marketing, event planning, dan sebagainya. Scrum membantu kita untuk mengorganisir sebuah tim, dan kita harus memiliki komunikasi yang kuat antara member tim tersebut. Scrum mengatakan bahwa setiap sprint dimulai dengan meeting singkat untuk perencanaan dan diakhiri dengan review. Ini adalah ide fundamental dari Scrum untuk sebuah project manajemen. Bisa dilihat tahapan dari metode Scrum. Mohon maaf karena gambarnya agak sedikit buram. Di sini ada beberapa tahapan. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dari metode Scrum. Yang pertama, Scrum dapat membantu perusahaan Anda dalam menghemat waktu dan biaya dalam hal uang. Biaya overhead dari proses dan manajemen sangat minim sehingga dapat mengarahkan kita kepada hasil yang lebih cepat dan lebih murah. Dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat mentransformasikan bisnis yang sulit untuk diukir menjadi mudah untuk dikembangkan. Pada metode Scrum, pergerakan pengembangan cutting edge dapat dengan cepat dikodekan dan diuji menggunakan metode ini, bagaikan kesalahan yang mudah untuk diperbaiki. Dengan menggunakan Scrum, Anda dapat mengontrol dan memonitoring aktivitas peningkatan dan penurunan beban pekerjaan yang bisa terjadi kapan saja. Seperti metodologi Agile pada umumnya, Scrum merupakan metode iteratif yang membutuhkan feedback secara berkelanjutan dari user atau pengguna. Dengan adanya short sprint dan constant feedback, Scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, dengan adanya daily Scrum meeting, memungkinkan Scrum untuk mengukur produktivitas individu. Hal ini mengarah pada peningkatan produktivitas dari setiap anggota tim. Dengan Scrum, setiap ada masalah yang timbul dapat diidentifikasi dengan baik pada pertemuan harian, dan oleh karena itu setiap masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat dengan mudah untuk mengirim produk berkualitas sesuai dengan waktunya. Scrum juga dapat bekerja dengan berbagai teknologi dan bahasa pemrograman, namun secara khusus berguna untuk pengembangan proyek dengan teknologi Web 2.0 ataupun media proyek baru lainnya. Selanjutnya, kelemahan dari metode Scrum. Scrum bisa menjadi salah satu penyebab utama terjadinya scope creep, kecuali ada tanggal akhir tertentu. Stakeholder proyek atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur baru untuk disampaikan. Setiap tugas harus didefinisikan dengan baik, karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Jika tidak didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan akurat. Dalam kasus seperti ini, biasanya tugas dapat tersebar di beberapa sprint. Selanjutnya, jika anggota tim Anda tidak berkomitmen dengan baik, maka proyek Anda tidak akan selesai dan bahkan bisa gagal. Metode Scrum ini hanya membutuhkan anggota tim yang sudah berpengalaman. Jika tim Anda berisi orang-orang yang masih pemula, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya.
Scrum dapat bekerja dengan baik jika seorang Scrum Master dapat mempercayai tim yang mereka kelola. Jika Scrum Master terlalu mengontrol secara ketat, hal ini dapat menyebabkan tim menjadi tertekan dan stres, sehingga mengakibatkan demoralisasi dan kegagalan dari proyek tersebut. Jika sering terjadi pergantian anggota tim saat pengembangan proyek berlangsung, hal ini dapat menyebabkan efek yang kurang baik bagi pengembangan proyek tersebut. Proyek akan semakin lama selesai dari waktunya. Selanjutnya, pengimplementasian metode Scrum bisa dilihat di JISCA atau Jurnal Informatika Sunan Kalijaga di volume 4 nomor 3 di tahun 2019 yang dibuat oleh Siti Sauda, Nia Oktaviani, dan Muhammad Bunyamin, yang berjudul Implementasi Metode Scrum dalam Pengembangan Tes Engine Tryout Sertifikasi. Untuk abstraknya, Universitas Bina Dharma merupakan salah satu penyelenggara pendidikan tinggi di bawah naungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi. Salah satu wujud nyata yaitu dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan melalui Fakultas Ilmu Komputer, yaitu kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas calon lulusan melalui program sertifikasi. Sertifikasi yang terjadi merupakan sertifikasi kompetensi dari vendor ternama dunia yang memiliki lisensi untuk mengeluarkan sertifikasi. Namun permasalahan yang terjadi yaitu kegagalan yang disebabkan kurang terbiasanya peserta dalam melihat jenis soal-soal yang akan dihadapi. Padahal jika dilihat untuk mengikuti ujian sertifikasi vendor membutuhkan biaya yang mahal serta waktu yang tidak sedikit. Untuk itu, di dalam penelitian ini dilakukan upaya alternatif solusi, yaitu dengan dibuat tes engine tryout sertifikasi. Dalam proses pengembangan tes engine dilakukan metode Scrum yang berfokus pada kecepatan dalam pengembangan. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa tes engine yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik serta dapat dijadikan sebagai alat tryout sebelum dilakukannya ujian sertifikasi. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.